pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Nuriza dan rekan saya Tridawati yang akan memberikan berita-berita terbaru. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk memperoleh keuntungan pribadi. Nah, ada hukum yang mengatur tentang korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang ini mengatur berbagai jenis kejahatan korupsi dan hukum bagi para pelaku. tahun 2022 terdapat 579 kasus korupsi yang ditandatangani di Indonesia, meningkatkan 8,63% dari tahun sebelumnya. Sektor desa yang paling banyak terkena korupsi dengan 155 kasus. Contoh korupsi terbaru di Indonesia termasuk kasus korupsi timah yang merugikan negara hingga 300 triliun, kasus impor gula, dan kasus judi online. Dampak korupsi Indonesia sebagai aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, sosial, politik, hingga lingkungan. Nah, jadi korupsi pada Indonesia ini masuk pada 10 besar. Nah, korupsi tersebut berwujud seperti suap, terus juga berbentuk sebagai kayak angguran-angguran dari pemerintah, gitu kan. Ibaratnya jadi kayak korupsi ini bukan pada politik, pada masyarakat saat ini. Mencegah atau mengurangi korupsi pada Indonesia saat ini, yaitu kita harus mencari tahu apa penyebab dari korupsi. Korupsi di Indonesia termasuk menjadi isu serius yang terus berlangsung dan sulit diatasi. Meskipun ada upaya untuk menegakkan hukum, seringkali kasus-kasus besar tidak terselesaikan dengan baik. Mencegah terjadinya korupsi di Indonesia itu memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan melibatkan berbagai sektor. Di antaranya itu ada memperkuat lembaga anti korupsi. Jadi korupsi di Indonesia merupakan masalah yang serius yang merugikan negara dan masyarakat. Korupsi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga negara. Korupsi di Indonesia itu memerlukan komitmen bersama pemerintah dan masyarakat. Yang harus dilakukan adalah memperkuat pendidikan karakter, mengaitkan pengawasan, memperbaiki sistem. Sekarang di Indonesia sangat parah, terutama di sektor ekonomi. Hasil uang korupsi itu mungkin tidak beredar lagi di Indonesia, dan kita masyarakat merasa sangat sulit dengan kondisi seperti ini. Atasi korupsi sekarang misalnya dengan pembentukan lembaga-lembaga yang memantau dan melihat kondisi sebuah lembaga, baik itu lembaga pemerintah ataupun lembaga yang lainnya, sehingga korupsi itu sudah terpantau dan terjaga dengan baik dan tidak terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran. Ya, hukum di Indonesia sekarang ini kalau bisa hukum itu ditegakkan, karena korupsi itu membawa masyarakat kita sengsara gara-gara pemerintah tidak tegakkan hukum koruptor. Ya, jadi masyarakat kita ini kayak gini seterusnya. Jadi mohonlah kalau bisa hukum segera ditegakkan dengan seadil-adilnya. Bagi koruptor kalau bisa diberi hukuman pancung, itu aja. Kita kan harus mufakat, anggota dewan itu harus musyawarah supaya ke depan janganlah ada korupsi lagi di Indonesia ini, supaya negara kita makmur dan adil, seadil-adilnya. Korupsi merupakan isu yang sangat serius karena pengaruhnya yang luas terhadap negara, masyarakat, dan ekonomi. Maka dari itu, pencegahan dari penanganan korupsi sangatlah penting melalui penegakan hukum.